Dan gue di sini makin penasaran nih tentang gimana sih waktu bisnis orang di zaman dulu itu punya bisnis tuh gimana gitu sistemnya, dan uh, model bisnisnya tuh apa sih. Karena kalau kita pikir-pikir di zaman sekarang kan bisnis sudah makin beragam bentuknya ya, dan sudah semakin kehilangan rootnya dari nenek moyangnya dulu lah gitu kan. Nah, cuma yang kita tahu, bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang memang terbukti beribu-ribu tahun dia sustainable gitu. Nah, kira-kira apa ya bisnis itu? Dan menurut aku itu adalah bisnis terbaik yang bisa kita pakai juga di zaman sekarang. Ya, karena bisnisnya sudah proven gitu, sudah proven kalau dia itu sustainable. Ya, mungkin kalau ngomongin relevansi, bang kan udah nggak relevan lagi. Benar, ada benarnya juga. Bentuk bisnis tuh kan pasti berubah gitu ya. Sebagai contoh dulu misalnya ya, misal dulu orang bercocok tanam gitu ya, menjual padinya dan segala macam, which is sekarang masih ada. Cuma sekarang kan bentuknya mungkin sudah berubah. Cara mereka mengirimnya sudah berubah, cara transaksi mereka sudah berubah ya, karena sekarang udah ada platform yang bahkan bisa beli langsung dari petaninya ya, nggak harus petaninya jual ke pihak A dan pihak A jual ke B, dan seterusnya, nggak harus kayak gitu. Dan banyak hal yang di dunia ini yang sebenarnya bentuknya itu sudah berubah, tapi pada esensinya ada core atau semacam value utama yang memang itu nggak bakal hilang gitu. Sebagai contoh sales ya, dulu di zaman dulu mungkin nggak ada istilah sales atau penjualan gitu ya, karena pada dasarnya orang menjual itu sebagai naturnya aja, karena gue pengen jual barang gue ke orang. Tapi seiring berjalannya waktu, sales itu menjadi sesuatu yang dinamakan sales, dan itu menjadi sebuah pekerjaan yang bahkan high income gitu. Nah, dan padahal kalau kita tilik zaman dulu ya sales itu udah ada gitu. Dan sebenarnya sales itu apa sih kalau kita telah kan? Bagaimana cara lu komunikasikan barang lu yang lu punya ke orang lain berdasarkan kepentingannya dia kan. Dia maunya apa, lu bisa provide gak kemauan dia apa gitu, sesuai dengan barang lu ini gitu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, maka si sales ini yang akan menjadi sorry, tadi lagi baca chat jadi buyar. Ketika skill komunikasi, ketika bagaimana empati lu bisa dirasakan dengan baik ya sama lawan bicara lu, maka sales itu terjadi gitu, penjualan itu terjadi kan. Nah, maka dari itu kita perlu banget belajar yang namanya sejarah gitu. Sejarah itu benar-benar kaya banget, dan itu mengandung informasi yang begitu luar biasa penting, sehingga kita tahu nih asal usulnya kenapa, dan apa yang harus kita pertahankan sekarang, hal-hal apa yang memang gak bisa hilang dari esensinya manusia ini apa gitu. Jadi kita bisa fokus, wah ini takeaway-nya, kita bisa fokus untuk hal-hal yang memang benar-benar penting aja. Jadi hal-hal yang gak penting ya gak perlu dipikirin gitu. Jadi hal-hal yang gak penting, sebagai contoh misalnya ya, gue nggak tahu apakah scrolling Instagram itu menjadi hal yang penting di masa sekarang atau masa depan nanti ya. Tapi buat gue sendiri, scrolling Instagram walaupun memang ada hal-hal bermanfaat, hal-hal yang kayak gitu tuh jauh nggak penting daripada kita melakukan hal lain. Sebagai contoh, kita benar-benar mencari suatu sumber, yaitu buku misalnya, untuk kita baca gitu. Karena potensi untuk mendapatkan konten sampah di Instagram kan lebih besar daripada konten manfaatnya kan. Mending gue langsung cari buku yang mana which is 60 menit gue baca buku, 60 menit juga gue dapat ilmu gitu ya. Nah, makanya itulah pentingnya guys. Yang gue bingung sih, kayak yang jadi pertanyaan gue sekarang tuh adalah gimana caranya
dari sejarah ini bisa kita ekstrak nih informasi-informasi yang tersembunyi itu gitu. Itu yang susah sih, karena itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang ya, unless lo jenius banget gitu ya, untuk kita mencernanya dan mengaitkannya dengan zaman sekarang. Karena kalau kita lihat juga ya, kalau sebagai contoh ya, kita kan sering banget bahas tentang zaman Israel ya. Zaman Israel itu sangat relate dengan zaman sekarang gitu, cuma bentuknya aja yang berbeda-beda. Contohnya kayak penyembahan berhala dan segala macam. Dulu kan mereka membuat patung ya kan. Kalau sekarang mungkin bentuknya berbeda, bukan kita membuat patung sedemikian rupa sehingga kita sembah-sembah. Enggak, tapi kita buat sesuatu barang ya, satu karya itu. Contohnya HP. HP ini bisa menarik atensi kita lebih daripada Tuhan gitu. Nah, makanya itu yang menjadi apa ya, titik poin dimana oh ya, ternyata ada loh kesamaan antara orang zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Nggak melulu terus totally different, karena kita sama-sama manusia yang diciptakan alam menurut rupa dan gambarnya gitu. Mungkin kita sekarang adalah manusia di fase yang cacat tanda kutip ya, karena kita tidak sempurna ya. Karena pada dasarnya Allah menciptakan kita sempurna, cuma gara-gara kita jatuh dalam dosa kita menjadi tidak sempurna ya. Nah, maka dari itu kita butuh Tuhan gitu. Kita butuh Tuhan buat segala sesuatunya. Nah, kok jadi butuh Tuhan ya? Tapi gini, intinya ada benang merah yang bisa kita tarik, intinya gitu, dari sejarah apapun. Sebagai contoh lagi, misalnya dalam gerakan sebagai contohnya lagi dalam gerakan 98 ya, ketika reformasi terjadi, Presiden Soeharto diturunkan. Kalau kita tahu di situ ada kerusuhan yang luar biasa parah, ada penjarahan di sana, di mana orang-orang Tionghoa itu menderita gitu. Orang-orang kalangan kelas bawah itu menderita karena mereka merasa ekonomi ini tidak benar-benar tidak adil dan timpang lah. Nah, mereka melihat kenapa orang yang notabene Chinese itu lebih sejahtera dibandingkan orang yang pribumi gitu ya. Dulu mereka menggolongkan diri mereka sebagai pribumi atau orang Indonesia asli gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau kita lihat ya, sebetulnya itu sangat wajar terjadi gitu. Karena kalau kita tarik lagi ya, dari ini kan sebuah krisis kan namanya ya, ketika orang pribumi menyalahkan Tionghoa buat kejadian ekonomi krisisnya ini gitu. Karena mereka melihat orang Tionghoa atau ada kecemburuan sosial lah gitu intinya gitu kan. Dan mereka mencari sebuah kelompok yang bisa disalahkan. Nah, sama juga dengan sekarang, di setiap krisis terjadi itu pasti ada yang namanya kelompok minoritas yang dipersalahkan. Setiap krisis terjadi, minoritas yang bakal jadi korban, itu sudah pasti. Karena dimanapun tempatnya, gue gak ngomongin agama, gue gak ngomongin suku, apapun. Kalau kalian lihat lagi di luar sana lagi anti banget sama yang namanya imigran, karena mereka menganggap imigran ini menjadi sumber kenapa ekonomi mereka ini memburuk gitu. Dan di situ mereka merasakan bahwa harga properti jadi mahal, harga bahan pokok jadi mahal, energi jadi mahal, which is yang bisa kita simpulkan bahwa yang gak bisa kita simpulkan bahwa si imigran ini menyebabkan itu gitu. Padahal banyak faktor-faktor lain juga gitu. Nah, mungkin gue gak punya datanya gitu. Cuma bahkan partai politik sekarang di dekat-dekat pemilu ya 2024 sekarang itu banyak yang menyalahkan, banyak yang melakukan gerakan atau kebijakan anti imigran gitu ya. Itu untuk partai yang kanan banget lah, yang konvensional banget lah, bukan yang progresif gitu. Nah, maka dari itu
bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam setiap krisis minoritas selalu jadi korbannya. Nah ini kan sebuah insight yang menarik, dan kita bisa apa ya, kita bisa seenggaknya kita bisa punya pengetahuan sebelum gitu ya, sebelum sebuah kejadian yang parah tuh terjadi. Dan ini sangat penting karena di dalam apapun dimana kita berada, krisis bisa terjadi gitu. Dalam rumah contohnya, misalnya ada kayak anak yang mungkin ada seorang anak yang bawa mobil gitu, dan dia bawa orang tuanya, dan mamanya misalnya meninggal gitu. Nah dalam kasus itu adik kakaknya si orang yang bawa mobil ini gitu ya, mereka akan kemungkinan besar menyalahkan si adik gitu, karena membawa mobilnya mungkin tidak benar dan segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada satu orang pun yang sepertinya mau orang tuanya meninggal gitu. Jadi selalu aja ada dalam sebuah krisis ada sekelompok atau seseorang yang jadikan kambing hitam gitu. Itu yang insights yang menarik kan. Nah jadi kita belajar di situ, jadi punya penyewasan. Oh ternyata dalam krisis kita jangan pernah menyalahkan sesuatu, jangan pernah terlalu cepat untuk menyalahkan sesuatu, berkesimpulan yang tidak, mengambil keputusan berdasarkan asumsi yang sedang meluap, asumsi berdasarkan emosi yang sedang meluap-luap gitu kan. Nah makanya itu ya itulah pentingnya.